Kita akan sama-sama belajar dari sisi yang lain, yaitu bagaimana sisi kehidupan Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bernilai kesehatan. Bahkan nilai kesehatannya Rasulullah itu kesehatan yang ibu utuh juga. Kalau di WHO, kami di kedokteran kan belajar dari World Health Organization itu bagaimana nilai kesehatan itu ada bio, psiko, sosial, religio, dan ekonomi. Jadi ada 5. Ya. Bagaimana secara biologis? Nah, Bu ini usia berapa nih? Mohon maaf ya. 56, oh, masih muda ini Bu. 56 nih kalau ibu jalan-jalan ke SMA kayak sama masih muda ya, alhamdulillah. Jadi di sini seger-seger semua saya lihat. Coba kalau saya absen ada nggak yang usianya di atas 80 tahun? Coba. Yang 80 tahun di bunda semua ada? Coba diajukan tangannya. Di atas 80 tahun. Pengajian majelis mulia mutia. Nah. Ada yang di atas 80? Oh belum. Coba di atas 70 tahun. Masya Allah, anak kita ini bukan kita. Ibu siapa ibu? Indri. Bu Is, Masya Allah. 70 berapa ibu Is? Alhamdulillah, 70 lebih 7 bulan, tapi masih semangat ya Bu ya. Alhamdulillah. Cucu sudah berapa Bu Is? 5, alhamdulillah. Asik. Alhamdulillah, senang sekali. Yang selain Bu Is di atas 70 ada? Wah, ada di belakang. Ibu siapa? Aida? Bu Endang. Bu Endang. Bu Endang. Bu Endang betul. Berapa usia ibu di sini? 76. Mau coba Ibu Endang masih muda ya 76 ya. Masya Allah itu 76. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah tenang aja, ibu jangan merasa khawatir. Kalau kita semua beraktivitas mengikuti meneladani Rasulullah, sisi kesehatan kita ini akan terus terbangun. Tapi Rasulullah usia 63 tahun, yaitu bagian dari usia biologisnya, tapi usia ideologisnya, usia pelajarannya, keilmuannya, kemuliaannya, kebiasaannya terus sampai hari akhir. Ya, buktinya kita tetap mengikuti beliau. Ya. Tapi secara biologis, Islam dan hal ini adalah teladan yang dicontohkan Rasulullah, bernilai banyak nilai kesehatan. Biologis, psikologis. Nanti kita lihat ya, bagaimana pola-pola kehidupan Rasulullah dalam hidupnya yang mengamalkan ajaran Islam ternyata secara psikologis itu ya menenteramkan. Ya, zaman sekarang ini kan musimnya Bu ya healing. Dikit-dikit healing kemana tuh? Mana-mana lah, laut, pantai, gunung ya Bu ya. Kebetulan saya dengan teman-teman tuh bikin suatu usaha sewa lahan perhutani di area Bogor tuh Bu. Ini bukan iklan ya, enggak iklan. Namanya Kampung Rimba. Cuma itu Bu, camping gitu Bu. Lahan camping. Pikir-pikir ya lahan camping orang susah ya. Harus di luar, masak sendiri. Akhirnya ke sungai gitu ya masih jadi kan ribet. Tapi yang ribet kayak gitu aja orang banyak cari. Mungkin orang-orang Jakarta yang malas di rumah, di hotel macet, dia pengen ke alam, ribet-ribet di alam karena angin, karena hujan. Tapi mau demi apa? Demi healing. Waduh, demi cari kedamaian lah mungkin ya. Kalau kita meniru Rasulullah, bagaimana kemudian zikirnya Rasulullah, ya, bagaimana mengingat Allahnya, ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah lah kamu akan menjadi tenang, dan Al-Quran membuat kita tenang, nyaman, enak. Orang banyak lari mungkin sosialita, lari mungkin ke luar negeri, lari untuk pencapaian dengan produk-produk yang luar biasa. Untuk apa? Untuk validasi kehidupan sosialnya. Nih aku orang sukses, ingin mendapatkan penghargaan agar jiwanya tenang, merasa dihormati, merasa dihargai. Kalau aku tidak seperti ini, nanti orang nggak menghargai saya, jiwanya terancam, psikologisnya terganggu. Akhirnya mencoba mencari, padahal ternyata kalau kita belajar dari Rasulullah itu luar biasa. Kalau kita itu secara psikologis itu kan rapuh ya. Kalau Rasulullah marahnya dikit, kita dikit-dikit marah. Betul tuh. Rasulullah makannya dikit, kita dikit-dikit makan, kan gitu ya. Itu dan Ustadz juga saya bilang betul juga. Misalnya saya dalam perjalanan jauh kemarin, kita udah antri mau gini ya, ini mungkin ya jauh banget. Mau antri ini parkir di rest area, udah kita duduk mau masuk gitu.
Pas begitu keluar, mobil belakangnya robot, shit, waduh, rasanya tuh, ini orang gimana? Kita dapat, gitu aja kita udah terpengaruh. Astagfirullah. Rasulullah ketika ke Taif dilempari dengan kotoran batu untuk mendakwahkan Islam di Taif, ya. Kemudian ternyata orang-orangnya justru yang ada kampungnya dari ibunda beliau tidak terima, bahkan kemudian menghujat, menyatakan gila. Tapi tetap sabar ketika Jibril menyatakan kalau misalnya perlu nih gunung ini jatuhkan ke mereka. Tapi Rasulullah tidak menyampaikan, oh iya, jatuhkan. Tidak apa-apa, mereka seperti itu karena tidak tahu. Coba bayangkan, dilempari batu, kotoran, menyatakan gila. Tapi kemudian ketika ada kesempatan membalas, tidak tuh dipilih oleh Rasulullah. Itu secara psikologis. Dan secara psikologis hal seperti ini menjadikan jiwa kita tenang ini, Ibu, adalah bagian dari nilai kesehatan juga. Orang-orang yang terlalu terfokus dengan penilaian orang-orang yang terlalu menganggap bahwa penilaian orang adalah segalanya, hidupnya tidak akan tenang. Kenapa? Karena dia akan terus mencari kelayakan, kecukupan apa yang kira-kira bisa memuaskan dirinya ketika mendapatkan penghargaan dari orang lain. Contoh, ada seorang dokter spesialis kecantikan yang dia ahli bedah kulit, kosmetik. Wajahnya bedah plastik, mungkin kalau plastiknya dari galon, aqua gitu ya. Kita nggak tahu jadinya seperti apa. Ini tentunya bagus. Menemukan bahwa orang ketika pengen begini hidungnya, pengen begini pipinya, begitu sampai aduh kurang puas, pengen diginiin lagi, tambah lagi sampai ada yang beratus kali operasi malah rusak wajah. Demi apa? Demi validasinya, jiwanya tidak tenang. Kenapa? Karena dia sandarkan kehidupannya pada penilaian orang. Itu saja ketika Rasulullah menempatkan bahwa kita hanya ingin ikhlas kepada Allah saja, itu sudah bagian dari sisi kesehatan psikologis kita. Sosio. Bagaimana Rasulullah kemudian mengajarkan silaturahim, ikramul jar, memuliakan tetangga, ya. Bagaimana kemudian menjadikan kita ini sebagai satu bangunan yang ketika kemudian satu sakit, maka kita merasakan sakit secara sosial, kita kemudian saling bertakziah, kita secara sosial saling memperhatikan. Bagian dari apa? Ketika Rasulullah sholat subuh, ketika ada jemaah yang tidak hadir, beliau tahu kemana nih orang ini kok tidak hadir. Ya. Kenapa? Saking secara sosial saling mengenal, saling kemudian menyayangi, saling kemudian membangun silaturahim penguatan. Itu pun mengandung nilai kesehatan. Coba saya tanya, kalau kita tinggal di satu daerah yang pas kok ya tetangga kita ini kurang baik menurut kita akhlaknya. Sekarang kan musimnya gitu Bu ya, musuhan sama tetangga di tembok. Sering lihat ya? Ketika ada musuhan dengan tetangga kan, oh ini karena jemurannya disimpan di pagarnya, saya lihat itu, oh ini nggak terima, ditegur, akhirnya ditembok, membuat dia tidak bisa keluar masuk lewat situ. Coba bayangkan, harus didamaikan oleh aparat desa. Hal-hal seperti itu kan mengganggu nilai kesehatan kita. Ketika secara sosial ibu punya tetangga yang baik, ketika ibu bisa membina hubungan dengan baik, lantas ibu datang menyapa, senyum, mereka pun demikian, membalas sapaan ibu, membalas senyum ibu, kedamaian, ketenangan ibu terbangun, itu bernilai kesehatan. Ada penelitiannya, binatang yang hidup dengan bahagia melihat sesuatu dengan binatang yang kemudian melihat serigala, tapi serigala itu sebenarnya hanya dikunci juga, tapi dia mikir terus stres cepat meninggal ya, stres. Kalau ibu dengan tetangganya enak, secara sosial baik, wah surga dunia juga itu. Dan itu dicontohkan Rasulullah, dan itu juga bernilai kesehatan. Psikososial, religio. Nah, religionya jelas nanti akan saya jelaskan bagaimana detail-detail kehidupan ibadah Rasulullah itu mengandung nilai-nilai kesehatan. Kemudian secara ekonominya, Rasulullah mengajarkan kita untuk berdagang. Bagaimana dari 10 orang yang telah masuk surga, 9 orangnya itu adalah wirausahawan. Maka sebetulnya kalau mulai kita berpikir, yuk kita ini kalau memang benar-benar ingin meniru Rasulullah agar lantas kemudian menyemangati diri kita, ternyata mungkin dagang inilah salah satu yang menjadi sunnahnya.
Kalau kita lihat misalnya di sini buku-bukunya, Rasulullah sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, super leader, super manager, ada apalagi nih? Ketika kemudian kita melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan pilihan-pilihan Rasulullah, tidak besar-pasar daripada tiang, bagaimana kemudian kita menilai kehidupan beliau yang sederhana, seorang yang kaya raya. Tapi kalau kita ke Masjid Nabawi itu kan, ketika kita takziah ke makam beliau, kita lihat ini loh rumahnya, rumahnya juga tidak terlalu besar, hanya beberapa petak meter, yang kemudian kalau kita lihat dibandingkan dengan ibu semua rumahnya kan pasti lebih besar. Kalau kita secara ekonomi kadang nggak puas, aksesoris tambah ini, kursinya kurang, ganti yang ada apanya mungkin. HP dulu monokrom hitam putih, keren, nggak keren. Paling kasih yang polikrom, ada warnanya merah, putih, biru, hijau gitu ya. Dulu mungkin HP-nya itu udah bisa video, sekarang bisa video. Udah video streaming kurang bagus, bisa internet, beli lagi. Padahal HP yang sebelumnya masih bagus. Saking pengennya mungkin kalau besar ekonomi, nanti kalau ada HP plus setrikaan, HP ini bisa nyetrika gitu. HP bisa untuk mesin cuci, sekalian baju. Barangkali kita cari juga tuh. Saking kita ini tidak akan pernah puas secara ekonomi. Tapi bagaimana Rasulullah mencukupkan dirinya dengan kecukupan yang cukup sebagai hal dasarnya, maka kebutuhan hidup itu ya cukup. Yang sulit kan gaya hidup ya. Kalau gaya hidup ya tidak akan terpenuhi terus. Nah, ibunda yang dirahmati Allah, itu dari sisi aspek 5 hal dari WHO-nya semua sudah terpenuhi. Nah, sekarang bagaimana nih teladan-teladan hidup sehat Rasulullah? Nih, ya, kita lihat ilustrasi betapa sehat dan kuatnya fisik Rasulullah. Ya, ini ilustrasi ya. Ibu kan tadi ngecek usia, saya juga ngecek usia. Kita untuk melihat di usia sekarang ini sama nggak dengan beliau ini. Ketika Rasulullah menunaikan Isra dan Mi'raj ya, jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, itu di usia 51 tahun ya. Berarti 50 tahun itu beliau berjalan sangat jauh. Ternyata perjalanan jauh itu ya walaupun dengan buruk yang dia cepat, tapi perjalanannya itu ya memerlukan energi. Ketika kemudian kita sekarang jalan jauh saja, saya bolak-balik Jogja, Bangka Jogja lagi, ternyata ya melelahkan. Nah, bayangkan ini langsung ke Sidratul Muntaha, jauh 51 tahun usia beliau. Di usia 53 tahun, Rasulullah naik unta 8 hari 8 malam saat hijrah dari Mekah ke Yastrib atau ke Madinah. Jadi itu perjalanannya itu 8 hari 8 malam, Bu. Bayang ya, 8 hari 8 malam naik unta, kemudian panas-panas, dehidrasi ya. Kalau beliau fisiknya tidak kuat ya, tidak sehat, maka perjalanan itu menjadi perjalanan yang sangat-sangat melelahkan. Usia 55 tahun memimpin perang Badar. Coba. Perang Badar Al-Kubra dalam salah satu surah Nabawiyah Muhammad Al-Buti disampaikan, beliau Syekh Muhammad Al-Buti sampaikan bahwa ada 316 tentara muslim melawan tentara kafir, hampir 1000-an lebih. Jadi rata satu orang tentara muslim melawan 3 orang tentara kafir. Bayangkan Bu, 1 lawan 3. Wah. Ada yang pernah nggak waktu mahasiswanya ikutan mungkin resimen mahasiswa atau lembaga dakwahnya itu ada latihan amalia istishhadiyah, latihan fisik itu ada nggak? Ibu dulu, Bu Ning ada nggak? Bu Ning pernah gulat gitu? Ternyata gulat 1 lawan 1. Dulu kan saya itu bela diri gini, capek, lelah. Aduh, itu kalau nggak ada batas waktunya udah kaolah gitu capek ya. Ini perang yang taruhannya nyawa. Rasulullah 1:3 di usia 55 tahun saat saat Ramadan berpuasa dan perjalanannya dari jarak Madinah ke Badar. Lihat perangnya bukan di Madinah. Perang Badar Al-Kubra itu kan di Badar. Ya, perjalanan dari Madinah tempat perangnya itu 150 km. Wah, jauh juga dari sini ke Klaten berapa? Atau berapa mungkin ke Solo? Berapa? Ke Solo ya ini. Oh, dari sini Klaten 60-70. Ini 140 berarti 2 kalinya Bu. Solo barangkali ya. Jadi Rasulullah sebelum berperang jalan dulu tuh dari Madinah ke tempatnya perang Badar. Tapi cerdasnya Rasulullah, ini udah jalan jauh, saya cari di mana sumber airnya.
ketika mereka bercamp di sumber air dan mereka punya banyak energi. Ya, perang 1 lawan 3 saat itu di usia 55 tahun. Oh, kuat sekali. Ada 28 ghazwah, perang yang dipimpin Nabi, dan dari perang 28 itu hanya 9 saja yang terjadi pertempurannya ya. Jadi ada beberapa perang. Kemudian bagaimana Rasulullah melawan pegulat profesional yang ada Rukanah bin Abdu Yazid bin Hisam. Jadi zaman dulu kan sering ada budaya mereka untuk bergulat, menentukan kekuatan. Jadi ada pegulat profesional. Kalau zaman sekarang ada WW apa gitu, triple W apa wrestling itu pergulat atau MMA, tinju jalanan ya, atau kalau di film di TV itu lomba antar orang-orang yang ya sepadan gitu. Nah Rasulullah sama bergulat dengan seorang pegulat profesional dan ternyata beliau menang. Apalagi ketika terjadi perang Khandaq, menggali parit ya, dulu Salman Al Farisi yang kemudian ngasih usul kita bikin perang parit aja, diameternya itu 5,54 meter, besar juga ya, dengan lebar 4,62 setiap kedalaman 3,2 meter. Ada batu yang dipecahkan, Rasulullah juga ikut terlibat. Bahkan ketika ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan, dengan kekuatan dan izin Allah, Rasulullah mampu memecahkan batu itu. Artinya apa? Artinya kita bisa menilai fisik secara raganya Rasulullah itu sehat. Nah, sekarang kita mulai. Apa saja yang kemudian bisa kita pelajari dari sisi Rasulullah? Nah, sebelum kita mulai mempelajari detail-detailnya, ini ada hadis dari hadis riwayat At-Tirmizi disampaikan. Orang yang memasuki pagi hari dengan kesehatan yang baik. Ibu bangun tadi tuh sebelum subuh sehat, nafas gak sesek, enggak ya, jantung gak berdebar-debar, mata ya masih bisa lihat mana yang warna merah, mana warna biru ya, mana yang nolnya berapa, 100.000, 50.000, masih jelas ya. Kemudian aman, nggak ada perang, nggak ada pencurian, nggak ada begal, nggak ada orang yang tiba-tiba masuk rumah untuk kemudian gorok leher kita. Di tempat kediaman, kita punya rumah kediaman sebesar apapun itu, tapi tidak kena hujan, tidak kena panas. Alhamdulillah kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan, rumah kita semua ya. Dan punya makanan, bangun sudah ada sarapan, siap kita makan, ada minuman nih, maka seolah-olah seluruh kehidupan dunia ini telah dianugerahkan kepadanya. Ini hadis. Ketika ibu bangun sehat, aman, punya rumah, makanan terhidang, ya, seolah-olah seluruh dunia ini sudah milik kita. Kenapa? Ya apalagi yang mau kita cari? Oh, itu semua sudah cukup. Ngapain kita misalnya harus kayak Elon Musk bikin roket kemana? Ya silahkan saja, itu sebagai wujud dari penelitian. Tapi dengan tanpa punya roket pun kita punya hidup tetap indah, tetap bahagia. Ya. Ketika kita mensyukuri tadi, insya Allah, wa idz adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah telah maklumatkan kepada kita. Apa tuh maklumat? Pengumuman penting dari Allah. Harus pada maklumat. Ini penting dari Allah. Apa tuh? Barang siapa yang bersyukur pada Allah, diberikan rezeki tambahan, terus diberikan nikmat tambahan. Tapi barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka azabku sangat pedih. Artinya apa? Kita merasa kurang terus, baju mungkin udah 1 lemari masih kurang, pengen lagi beli biar 2 lemarinya, mobil pengen lagi beli, ya barangkali akhirnya kurang terus. Ya. Nah sekarang ibu, ini saya di sini waktu di Al-Ahda kami ada LCD ya, ada kita gambar tapi tidak apa-apa. Nah kita lihatkan saja ini, mungkin yang depan barangkali masih bisa melihat. Kelihatan ya? Semoga kelihatan. Semoga terlihat sedikit. Ini adalah salah satu gambaran pasien yang dirawat di ruang ICU. Coba. Bagaimana ketika ia terbaling lelah kritis harus terpasang pipa nafas. Jadi ada pipa dari mulut kemudian masuk ke pernafasan kita. Yang kemudian pipanya itu disambungkan dengan namanya ventilator, mesin bantu nafas. Jadi saya ini SPAN, spesialis anestesi, dokter bius.
Nah, salah satu bidang keilmuan kami itu adalah merawat pasien di ICU yang dia kritis perlu alat bantu nafas. Kalau saya melihat ibunda semua di sini, masya Allah, ini luar biasa nikmatnya. Ada orang yang bernafas harus pakai nasal kanul, pakai sumbu oksigen. Zaman dulu waktu COVID ada HFNC, high flow nasal kanul, yang literannya itu bisa 80 liter per menit. 80 liter loh. Biasanya 2 liter per menit, 80 liter per menit. Ibu tanpa pakai alat itu udah bisa tercukupi oleh oksigen. Ibu masih hidup, masih bertahan. Ada orang yang kalau tanpa alat tadi, maaf, tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena konsumsi kebutuhan oksigennya tinggi. Di sini ada oksigennya? Ada. Berapa kadar oksigen di ruangan ini? Jadi secara teorinya, room air atau udara yang dalam ruangan punya kadar oksigen 21%. Jadi di sini tuh ada 21% oksigen. Dengan 21% oksigen, ibu nyerapnya biasa aja, tidak perlu tenaga, ngalir kayak biasa, tidak perlu dihitung. Coba ibu hitung, kalau kurang kerjaan silakan dihitung. Wah, berat juga tuh. Coba kau hitung. Kalau disuruh bayar sama Allah, wah lebih parah lagi tuh ya, mahal banget tuh bayar. Nanti kita hitung, bisa hitung. Cukup kita hitung. Ini hidup cukup. Tapi ada orang-orang yang kadar oksigen 21% nggak cukup, ditambah oksigennya, bahkan oksigennya murni 100%. Dari udara dia yang hirup 100% oksigen semua. Tapi di tubuhnya nggak cukup. Lihatnya dari mana ya, Dr. Farhan, Ustaz? Kalau misalnya untuk melihat kecukupan oksigen, ada namanya analisis gas darah. Darah arterinya diambil, dicek kadar oksigen di darahnya berapa. Ini baru oksigennya. Belum nih ada beberapa searing pump. Searing pump itu pompa untuk mendorong obat-obatan. Ada yang obat karena tensinya rendah, dia harus mengalir terus. Ada yang obat namanya vasokonstriktor. Ada obat yang karena dia pipisnya sedikit, dikasih obat terus-terusan untuk bikin dia pipis. Ibu kan pipis gampang ya, bahkan ada kompol ya. Tidak kata kalau ibu-ibu misalnya. Ada loh Bu, orang-orang yang susah pipisnya, sedikit keluarnya, akhirnya ginjalnya karena udah lemah, akhirnya perlu dibantu obat untuk mendorong pipisnya. Ada yang tensinya rendah, perlu dibantu obat untuk meningkatkan tensinya. Ada yang makan saja sulit, harus dipasang selang NGT, dimasukin lewat selang agar dia bisa makan. Itu pun hanya benda-benda yang cair atau agak kental, bukan padat yang dikunyah karena udah gak punya tenaga. Ada yang pasien yang nyeri, sakit terus, aduh sakit lagi, dikasih obat morfin apa, gak ngefek. Obat pasien kanker. Nah, kita hidup dengan kesehatan ini. Betapa Allah mudahkan hidup kita. Kalau kita nggak bersyukur, waduh, ya Allah, astagfirullahaladzim, udahlah sehat kayak gini, kok tetap aja melihatnya yang lain, nikmat-nikmat yang lain. Aduh enak ya, Raffi Ahmad lagi ke Eropa sama Gigi misalnya, pengen saya juga ke Eropa. Padahal kita udah bangun, nyaman, sehat, punya rumah, ada makanan, itu udah nikmat dunia sisinya. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang kemudian bisa kita biasakan dalam keseharian kita. Ternyata dalam pola hidup Rasulullah nomor pertama adalah kebersihan. Ya, kebersihan nomor satu, poin-poin yang harus lo ajarkan. Kalau kita belajar dulu zaman kecil, ada belajar kitab Safinah itu kan ada Toharoh, selalu bab Toharoh itu di bab yang pertama. Bagaimana kita mengikhtiarkan kebersihan, ya. Ketika kemudian ada an-nadhafatu minal iman, kebersihan daripada bagian dari iman, ya. Kemudian kita diminta untuk jaga kebersihan dengan berwudu, ya. Ketika ada orang yang rutin setidaknya minimal dalam sehari 24 jam itu 5 kali dia berwudu, wah segernya luar biasa. Semakin kita menginjak usia yang di usia saya misalnya ini masih muda lah ya, 40 tahun kan. Ibu kan masih ada yang lebih, ada 70. Semakin kita sadar menjaga kebersihan itu adalah bagian dari yang utama. Ketika kita jalan perjalanan jauh, terus kita menyengaja untuk sholat, lantas kemudian kita membasuh wajah, tangan-tangan kita, kaki dan berwudu, segar.
Atau katakanlah ketika orang-orang di dunia kerja di kantoran, katakanlah dari mungkin menjelang zuhur dia capek, sibuk, begitu jam 12 dia datang, atau pada saat sholat zuhur dia datang, dia berwudu, dia bersihkan organ wudunya untuk kemudian menaikkan sholat. Itu suatu refreshing tubuh yang luar biasa. Ada orang yang meneliti tentang bagaimana hidromesis, bagaimana hidromasase, orang dengan air di tubuhnya, ya, meditasi air untuk apa, kemudian merasa damai. Ternyata kalau wudhu itu dosisnya pas, tidak berlebih, tapi sesuai. Dan itu kita rutinkan tiap hari. Bayangkan, dari sisi wudhu saja itu sudah sangat baik. Apalagi kalau sudah kita menjadi amalia menjaga wudhu. Ya, ketika Bilal bin Rabah terompahnya terdengar di surga padahal masih hidup, salah satu amalannya adalah karena menjaga wudhu. Wah, itu lebih baik lagi. Masya Allah. Tidak hanya itu, ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita membasuh organ yang dibasuh di wudhu itu, ada buku tentang drastic spot. Drastic spot itu titik-titik di tubuh, ada sekitar 76 titik yang kalau dia disentuh membangkitkan segala, membangkitkan sisi simpatis kita biar terbangun. Nah, 71-nya ternyata ada di organ yang kita basuh saat wudhu. Telinga, wajah, tangan, itu kan kaki, itu kan bagian-bagian yang, coba kalau kaki ini benar-benar kita, itu lain rasanya tuh, tiba-tiba kayak sereng ya. Lalu yang 5 titik tadi kan 76, 71 titik, 5 titik yang lain yang mana? Itu enggak rahasia ya. Kan ada juga yang tidak tersentuh oleh organ wudhu, tapi kalau disentuh oleh siapa pasangan ibu kan langsung ya, itu rahasia, tidak disebut di sini. Oke. Nah, ibunda yang dirahmati Allah, jamaah Majlis Mutia, ketika zaman-zaman dulu ada operasi, nih sekitar tahun 70-an, tahun dulu, tahun 1800-an operasi, dokter-dokter awal itu operasi tidak pakai sarung tangan. Ini ada foto-fotonya. Ya. Nih, tangannya ini ya, biasa aja, karena menganggap dulu tidak ada masalah dengan itu dulu. Terus jadilah komplikasi. Akhirnya setelah mereka mengetahui ini komplikasinya dari mana sih, operasinya biasa aja kok, nggak ada apa-apa. Ternyata itu menyadari, dari tangan kita yang bersih. Sehingga kalau kita lihat zaman sekarang ini ada di rumah sakit mungkin yang bekerja ya, saya yakin di akreditasi rumah sakit kan selalu sekarang ditanya adalah hand hygiene, cuci tangan. Semua ruangan harus punya alkohol, semua ruangan harus punya daerah untuk cuci tangan. Cuci tangannya ada bikin 5 moments, 5 wajib sebelum cuci tangan. Sebelum ketemu lingkungan pasien, sebelum dengan pasien, setelah dengan pasien, setelah kena cairan pasien, sebelum ke pasien lain. Nah, itu ada 5 wajib. Ya. Itu cuci tangan saja. Cuci tangan kan cuma saat pergelangan saja. Tapi kalau wudhu luar biasa semuanya, dan itu rutin. Ya, sehari 5 kali, terus kemudian kita basuh semua. Betapa pori-pori kita kena air. Kalau kita lihat dari dokter siapa tuh, ahli kecantikan, ya bagian yang terbaik untuk tubuh dan kulit kita, pori-pori kita ya air bersih, tidak ada kimianya. Ya, ini contoh gambarnya. Kemudian toharah tidak hanya wudhu, mandi juga bu. Mandi itu rupanya bagian dari karakter ibadah Islam yang ternyata tidak semua agama itu di zaman dulu tercerahkan. Ini waktu di Al-Ahda saya sampaikan Bu ya, ada fotonya Bu ya. Di negara Eropa zaman dulu terkait mandi saja Bu, ini cerita lagi abad ke-16. Ratu Elizabeth I abad 16, Ibu mau tahu nggak? Dia mandinya berapa kali sehari? Sebulan sekali, betul tadi Ibu. Mandinya sebulan sekali, itu ratu loh. Jangan dianggap kemudian orang Eropa itu hebat-hebat. Ratu Elizabeth I hanya mandi 1 kali dalam sebulan. Ini ada bukunya sumbernya. Raja Louis ke-14 di abad 17 hanya mandi, kalau sehari dalam sebulan lumayan lah ya. Sekali dalam sebulan berarti 12 kali setahun. Ini ada nih, Raja Louis ke-14 hanya mandi 2 kali. Hebat, 2 kali sebulan. Bukan Bu, dalam seumur hidupnya.
Jadi seumur hidupnya dia mandi cuma 2 kali tuh. Aduh, sama kayak Mario Antoinette itu mandi sebulan sekali. Wah, ada lebih ekstrim. Raja Inggris abad ke-17 James I itu dikatakan malah tidak pernah mandi. Kok bisa ya tidak pernah mandi? Jadi gaya hidup kita bersih, ya, mandi, wujud dari taharah kita untuk apa? Untuk kemudian menjaga kehidupan flora normal. Jadi dalam tubuh kita kan ada bakteri yang baik, ya. Di dalam tubuh kita ini ada probiotik, ada bagian juga bakteri yang untuk mengurai mencerna, di kulit juga untuk bagian sesuatu yang bagian melindungi itu kulit kita. Ketika kemudian kita mandi, sel-sel mati kita terbuka, ya, insya Allah itu sangat baik. Oke. Masalah jaga kebersihan, wudhu, mandi sudah, buang air, ya. Nah ini penting juga, bagaimana kita menjaga pipis, buang air besar kita, ya. Dan ibu harus tahu faktanya, Bu. Jadi istana Versailles dibangun di abad ke-17 itu memiliki 2.300 kamar. Jadi ada istana Versailles yang terkenal, ini silahkan di Google, punya 2.300 kamar. Faktanya secara sejarah tidak ada kamar toilet satu pun. Jadi tidak ada tempat untuk buang air besar. Coba ibu lihat di Google bagaimana kehidupan mereka itu saat buang air besar, ya macam-macam. Jadi kadang bisa terinjak. Coba banyak dari Google. Saking kotornya. Ya, jadi kita ini harus bangga dengan pola kehidupan Rasulullah. Toharah, jaga kebersihan menjadi sumber dari kesehatan kita. Sementara di abad yang hampir sama, bahkan lebih lama lagi di abad ke-9 dan 10 Masehi, ketika Cordoba jaya-jayanya ada di istana Topkapi, mereka punya 900 kamar mandi, ya, di dalam istananya itu. Kenapa? Karena menempatkan kebersihan itu ya bagian dari kesehatan. Oke, itu ya. Ini. Kemarin di Piala Dunia Qatar tahun 2022. Ya. Kan kalau di Timur Tengah ya mandi bersihkan pakai air. Kalau sementara di Eropa kan saya juga belum pernah nyoba sih pakai tisu, ya. Makanya waktu pandemi Covid-19 itu kan rebut-rebutan beli tisu toilet tuh. Siap mereka berantem tuh gara-gara tisu toilet karena nggak nyaman banget. Ini banyak fakta mereka sebenarnya begitu merasakan air untuk bersihkan itu lebih segar, lebih bersih. Gimana mungkin ya ibu ada terus dibersihkan? Ada tuh yang bikin simpel penelitian dibersihkan pakai tisu, ya sebersih-bersihnya pun tetap aja itu kan lain kalau dibanding air, ya. Sehingga inilah bagian dari pola hidup bersih Rasulullah. Wudu, karena kita berwudu ya sebagaimana Rasulullah tunaikan, kan? Ya, umatku kelak di hari kiamat akan dipanggil putih bersinar karena bekas wudunya. Ini hadis riwayat Bukhari, insyaallah. Ya. Kemudian dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang yang bertaubat dan senang kepada orang yang membersihkan diri. Jadi membersihkan diri dalam keseharian kita. Ketika kemudian kita bersih dengan lingkungan kita, insya Allah itu menjadi kesehatan jiwa, kesehatan fisik. Kita kan senang dong nih lihat masjid, kampus UGM bersih, hijau, terapi. Secara mental jiwa kita kan, segernya, sejuk ya. Lantainya, ini bagian dari pola hidup Rasulullah. Oke, ini kita masih banyak tuh. Kita bikin agenda berikutnya ada apa ya? Apa ya? Ini ada masalah gerakan, terus manajemen diet. Aduh, kalau manajemen diet nanti ibu jangan tersinggung ya. Kemudian bagaimana ini autofagi atau berpuasa, bagaimana kanker, sholat, ya sering Dr. Sakiran sampaikan terkait mukjizat gerakan sholat, kemudian kesehatan jiwa menghadapi stres. Cuma karena waktu, mungkin kita ada waktu 5 menit, ya Bu ya, boleh ya? Kita diskusi, tanya jawab bagaimana tentang kesehatan Rasulullah. Dan pagi hari ini kita baru belajar tentang satu, itu bagian dari kebersihan.
Ya, nah silakan kepada ibunda yang dirahmati Allah, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan atau perlu kita diskusikan, sama-sama belajar. Bukan berarti saya dokter paham semua, enggak. Ini menarik tuh dunia kedokteran itu. Di dalam dunia kedokteran itu kita semakin tahu begini, kita ini sebenarnya tidak tahu, benar. Semakin kita tahu, semakin kita tahu bahwa kita tidak tahu. Paham dong? Pusingnya. Jadi dasarnya kita juga tahu apa? Kayak saya kuliah 6 tahun S1 kedokteran, belajar tentang jantung. Ternyata baru tahunya segitu. Oh ternyata katupnya juga ada macam-macam. Terus jantung ini bisa dioperasi, bypass, belajar lagi bypass. Ternyata ada lagi, ini jantung. Oh ternyata semakin kita tahu tuh, semakin kita tahu. Ya Allah, kita ternyata nggak tahu apa-apa. 6 tahun S1, 4 tahun saya lanjut dengan spesialisnya di UGM, 1 tahun fellow di UNER, sekarang lagi ngambil di Unhas Makassar. Ternyata banyak yang belum kita ketahui dari tubuh kita yang kayaknya kecil gini. Aduh, Masya Allah. Jadi saya juga banyak nggak tahunya. Jadi kita sama-sama diskusi saja. Demikian barangkali. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti kita diskusi ya. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ada mau tanya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau untuk keajaiban tayamum ketika belum bisa berwudu dan mandi, apa saja ya keajaiban tayamum itu? Terus minta bocoran yang tips dietnya Ustaz. Maklum ini masih kegendutan, semoga hidup pahala, langsung badannya yang sehat, amin. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia pertanyaan menarik. Tayamum sebagai bagian dari toharoh tentunya kita pahami dengan debu dan tidak dengan air. Bagaimana konsepnya debu dan mukjizatnya atas tayamum tadi? Ternyata ini yang menarik. Kenapa? Begini. Apakah air yang bersih, air yang suci itu akan selalu bernilai sehat bagi seseorang? Ternyata tidak juga. Ya. Bagaimana orang yang ada luka terbuka? Ya, yang ketika ada air mungkin dia jadi basah, jadi penyembuhan lukanya tidak baik. Bagaimana kemudian dengan orang-orang yang ketika dia air tadi ada maaf di entry, ada satu jalur yang masuk dan itu bisa membuat luka infeksinya tambah besar. Ya, akhirnya mukjizat tayamum ini seakan Allah tuh menyadarkan kita bahwa ada loh orang-orang itu yang mungkin saat dia penyembuhannya tidak boleh kena air dulu. Kalau misalnya tidak ada alternatif, semua harus berwudu, ya. Semua harus kena air, semua harus terbasuh. Bagaimana orang-orang yang dia ketika kena air kritisnya lebih parah? Bagaimana orang-orang tadi yang saya cerita harus terpasang pipa nafas, ibu pakai ventilator, tapi harus kita ingatkan sholatnya dong. Kan dia masih sadar, cuma nafasnya kan tidak bisa. Sementara kalau dia harus berwudu, dia lepas alatnya, begitu lepas alatnya oksigennya kurang masuk, saturasi oksigennya turun, mencelakai dia. Bisa dipahami ya? Makanya tayamum menjadi alternatif terbaik yang simple, yang bisa kita kerjakan, yang kemudian lantas tetap memenuhi unsur taharah untuk ibadahnya. Itu barangkali kalau dari sisi kacamata saya wujud mukjizatnya tayamum. Bagaimana konsepnya debu bisa membersihkan tangan? Kan debu kotor, kalau misalnya kita bersihkan ke tangan gimana? Nah, inilah konsep yang menurut saya lebih luar biasa. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Udah kita dengar, kita yakin saja, pasti ada hikmahnya kok di situ. Ya. Keilmuan itu terus berkembang. Boleh jadi saat ini kita tidak tahu ada debu apa yang nempel di dalam dinding kita, di lantai kita. Kalau misalnya kita di kendaraan, mungkin di kaca kendaraan kita. Bagaimana itu dibasuhkan ke pori-pori kita? Mungkin saat ini kita belum nyampe itu ilmunya.
tapi suatu saat akan terurai, terbukti. Misal contoh, pada orang berpuasa kenapa sehat? Kenapa sih? Orang kan harus makan. Ya. Orang harus makan. Tapi kalau didesain oleh Allah, ya, dalam Al-Qur'an kita diperintahkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang yang berpuasa sebelum kamu. Wah, kok kita jadi disuruh nggak makan? Zaman dulu ketika itu ada lahir perintahnya, orang tidak tahu tuh apa nilai kesehatannya. Tapi sami'na wa ta'ana, udahlah kerjakan dulu saja. Bahwa sekarang di tahun-tahun ini baru nih ada profesor yang menemukan konsep autofagi. Autofagi itu apa? Ketika sel itu lapar, nggak ada makanan dari luar, dia makan sel-sel mati di dalam tubuh dia sendiri, di dirinya tuh. Jadi bagaimana konsep pembersihan, detoksifikasi tubuh kita itu berjalan saat kita lapar. Yang dulu mungkin tidak diketahui, dulu orang mikirnya ini kejam, masa kita disuruh puasa? Kan boleh dimakan. Nah, gitu ya. Jadi kalau konsep tayamum era-era sekarang belum diketahui tuh molekul apa, zat apa yang tidak akan, katakanlah, yang bisa membunuh kuman-kumannya itu. Saya juga nggak tahu. Tapi saya yakin akan ada periodenya. Ini menjadi bagian mukjizat yang diketahui zatnya. Tapi setidaknya ketika tayamum menjadi bagian alternatif bagi orang-orang yang kena air malah tambah parah, alternatif, dan itu secara fikihnya terpenuhi, wah ini bagian dari hikmah yang luar biasa. Karena ada alternatif, kalau nggak ada alternatif kan repot. Ya. Nanti bahwa rahasianya apa ditemukan nanti. Kemudian terkait yang pertama ya Bu ya, mukjizat tayamum ya, semua yang saya sampaikan berkenan ke Ibu. Yang kedua terkait diet. Nah, bocoran dulu lah. Bocorannya saja dulu. Ini bocoran saja dulu, karena nanti bahasan diet ini banyak nih. Ya. Bocorannya cukup satu hadis Rasulullah. Ya. Ini menarik, kalau masalah diet ini sangat menarik. Kenapa? Karena sudah terbukti pola hidup kita dalam hal makan orang Islam, dibuktikan penelitian kohort itu mengikuti lama ya, dari angka kankernya orang-orang di Eropa dan orang-orang yang di Islam itu ternyata sama-sama ada kanker, tetap ada kanker, bukan kantong kering ya, bukan kanker ya, tapi jumlahnya kanker pencernaan orang-orang di negara-negara yang mayoritas muslim dengan diet yang baik ternyata itu lebih rendah. Ini insidensi kanker di dunia ya, karena konsep diet tadi, menjaga makanan. Misalnya ini negara Timur Tengah, kanker pencernaannya di Saudi Arabia 96 orang dalam 100.000 populasi, Yaman 97 dalam 100.000 populasi, ya, Oman 104, Qatar 107, UEA 107, Kuwait 116. Sementara di negara-negara barat, ya, kanker di organ pencernaannya USA ada 352 per 100.000. Irlandia 374, Hongaria 368 per 100.000, Australia itu 468 per 100.000. Jadi pola hidup dari cara makan kita, ya, yang salah satunya menarik kalau kita lihat. Oh, ini penelitian baik Bu. Kenal Indonesia berapa? Nah di jurnalnya tidak ada nih. Sumber dari why does the Middle East hanya di Middle East have the lowest cancer rate in the world. Jadi dia yang paling rendah. Kalau secara sederhana, nah ini mungkin kita lihat hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi, tidaklah anak cucu ada mengisi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Sebenarnya cukuplah beberapa suap makanan untuk menegak tulang punggungnya. Kalau tidak dapat dihindarkan, bagilah perut menjadi 3 bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara. Nah itu bagian dari yang mungkin perlu kita lakukan, dan ini termasuk prinsip diet Okinawa, harahachi, makan minum hingga 80% kenyang saja. Ya, kalau di Jepang demikian. Ya, mungkin itu salah satu kenapa angka harapan hidup Jepang juga sangat tinggi. Ya, sederhana ketika kita membatasi konsumsi yang masuk, tentunya energi untuk mencernanya semakin sedikit. Tapi detailnya apa? Lebih penting.
biar ketemu lagi nanti ya. Ini sebenarnya yang undang Dr. Sagiran guru kami. Dulu saya S1-nya di UMY, Bu. UMY, Universitas mana ya? Zaman dulu ya, 2002. Alhamdulillah saya bisa melanjutkan di studi spesialis di UGM, Sarjito. Sekarang jadi staf pengajar juga di Sarjito UGM, alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir barangkali ya, karena jam 10.30 ada jadwal lagi nih, Bu. Jadi pulang-pulang dari luar Jawa malah ini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Dr. Farhan, Dr. Rahmat. Tadi Rasul baru toharoh. Yang ingin saya tanyakan bagaimana pola makan buah? Siap. Tadi setidaknya satu hadis ya, pola makan dan pola minumnya seperti untuk makan, seperti minum, seperti udara. Ibu bisa tafsirkan dalam keseharian ibu bagaimana mengatur tubuhnya, karena kita kan bisa merasakan oh ya makan secukupnya. Nah yang menarik detailnya nanti ya. Ini terima kasih Bu dan ditanyakan tadi sama ya bagaimana pola diet Rasulullah. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan di pertemuan yang berbahagia pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibunda semua. Sekali lagi kita hanya iktiba menurut Rasulullah bahwa ada nilai kesehatannya itu bonus saja. Jadi bukan bermakna saya ngajarin yuk kita puasa biar sehat, yuk kita sholat biar sehat. Tidak, nanti malah kita akidah kita salah. Ya, karena kita ingat bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Rabb penguasa alam. Jadi niatnya untuk Allah, tapi bahwa ada nilai kesehatan di balik itu, yaitu bonus. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Sekian ya Ibu-Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul